Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 355, pemenang selalu berkuasa. Setelah mematikan telepon, Thomas segera berangkat, membanting setir dengan cepat, menginjak pedal gas hingga penuh, tak berapa lama pun tiba di pusat media Suan. Saat ini pusat medis Suan telah hancur berantakan. Rak dan perlengkapan di dalamnya pecah berserakan, tidak seorang pun terlihat di dalamnya, hanya meninggalkan bekas darah dan jejak perkelahian di sana. Raut wajah Thomas Kin berubah drastis. Seorang laki-laki paruh baya tiba-tiba muncul di belakangnya. Dr. Kin. Itu adalah Dr. Zhao dari klinik di samping, mereka tetanggaan. Dr. Zhao, kamu pasti melihat siapa pelakunya. Dr. Zhao menggelengkan kepala. Aku hanya melihat plat mobilnya, Han B35. Baik, aku mengerti, terima kasih banyak Dr. Zhao. Selesai berkata, Thomas pun menghubungi telepon Axel Sun. Bantu aku cari sebuah plat mobil, secepatnya. Perintah dari saudara senior sendiri tentu saja tidak berani diulur-ulur. Axel Sun segera memeriksa sesuai yang diminta, lalu menelepon Thomas kembali. Itu mobil keluarga Ki. Mata Thomas Kin melotot, terlintas hawa-hawa mematikan dalam wajah itu. Meski terpisah jarak jauh, Axel Sun dapat merasakan kedinginan suasana di antara mereka, segera bertanya. Saudara senior, perlukah bantuan kami? Tidak perlu. Setelah mematikan telepon, Thomas pun berangkat ke rumah keluarga Ki sendiri. Dia telah berlatih selama 10 tahun di atas gunung, dia berani datang membalas dendam, bukan karena Axel Sun dan lainnya. Yang Thomas andalkan adalah kemampuan yang dia pelajari dari Yansen Ye. Jika sebuah keluarga Ki yang kecil saja tidak bisa dikalahkan, bukankah akan sangat memalukan di hadapan gurunya? Noel Kong, Imelda Ye, dan Denny Zheng diikat dan dibawa ke rumah keluarga Ki. Imelda dan Noel bernasib lebih baik. Karena Gary Ki hanya membantu Brenda Tian melampiaskan amarah, sebelum tokoh utama tiba, mereka tidak akan turun tangan pada dua orang yang hanya mencari sesuap nasi di klinik itu. Berbeda dengan Denny Zheng yang bernasib malang, dia tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Saat ini kondisi Denny Zheng telah berlumuran darah, kedua lengan dan kakinya dipukul hingga patah, hanya dapat terbaring lemas di atas lantai. Noel dan Imelda yang berada di samping merasa sangat panik, namun tidak bisa memberikan bantuan apapun. Gary Ki menggigit gigi dengan wajah yang sangat kejam. Hei marga Zheng, keluarga Ki tidak pernah merugikanmu, bukan? Apakah kamu yang membunuh cucuku, Lukas Ki? Denny Zheng terbaring di lantai, meski badan tidak dapat bergerak, dia sama sekali tidak merasa takut. Pemenang selalu berkuasa, tidak ada yang bisa dibicarakan. Cucumu memang aku yang bunuh, jika berani, bunuh saja aku dengan segera. Gary Ki mengepal tangan dengan kuat, berteriak. Denny Zheng. Bagus, kamu hebat, aku tidak akan membunuhmu begitu saja, aku akan membuatmu merasakan semuanya, merasakan seperti apa situasi terpahit dan paling menyiksa di dunia ini. Gary Ki mengeluarkan beberapa jarum, meminta anak buah menahan tubuh Denny dengan kuat, lalu menancapkan jarum-jarum itu ke 10 jari Denny Zheng. 10 jari tangan tersambung pada setiap saraf, sakit yang timbul saat jarum tertancap bukanlah sakit yang mampu ditahan semua orang. Sekalipun Denny Zheng adalah seorang laki-laki kekar, dia tetap saja tidak tahan berteriak keras. Imelda dan Noel melihat kejadian yang begitu menyayat hati itu, tiba-tiba berteriak. Berhenti. Jika Kak Thomas tahu akan ini, kalian semua pasti tidak akan dilepaskan. Saat ini Gary Ki sudah benar-benar marah,
Mendengar perkataan Imelda, keningnya pun mengerut. Kak Thomas. Siapa dia? Bos kalian. Benar sekali, bos kami, Thomas Kin. Demi menyelamatkan nyawa orang, Imelda telah mengerahkan semua cara yang ada. Jika mengangkat nama Kak Thomas tetap tidak berguna, dia akan terus mengucap nama tokoh-tokoh besar, seperti Weston Meng, Axel Sun dan lainnya. Pasti ada salah satu yang bisa membuat keluarga Ki ketakutan. Tetapi setelah mengucap nama Thomas Kin, raut wajah Gary malah menjadi sangat aneh. Dia tersenyum licik, berkata dengan nada dingin. Kebetulan sekali, aku kira orang hebat seperti apa yang berani main tangan pada Brenda Tian, ternyata iblis dari keluarga Kin. Kalian sungguh cari mati. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 356 datang di waktu yang tepat. Sebelumnya, kabar Thomas Kin menyapu bersih keluarga Tang telah menghebohkan banyak orang. Banyak orang tahu Thomas Kin memiliki dua sandaran yang kuat, satunya Axel Sun, satunya lagi Weston Meng. Memangnya dia kira dengan mengandalkan dua orang itu, sungguh bisa melawan tiga keluarga besar. Mengira dengan adanya sumber-sumber bantuan seperti itu, bisa membalaskan dendam keluarga Kin tahun itu. Benar-benar tidak masuk akal. Simone, sudah dengar belum, iblis dari keluarga Kin ingin kembali balas dendam, hahaha. Anak Gerriki, Simone Ki juga memasang senyuman dingin, saat melawan keluarga Kin tahun itu, dia dan ayahnya lah yang turun tangan secara langsung. Kini Thomas Kin hanya seorang yang tidak memiliki tempat berpulang. Dengan kekuatan satu orang saja, mampukah membuat kehebohan dan menaklukkan dunia lagi? Beberapa waktu terakhir, tiga keluarga besar terlihat sangat rendah hati dan menahan diri. Tetapi kenyataannya sama sekali tidak berbeda dengan waktu lalu. Semua orang salah paham, mengira dia lengah dan tunduk pada Thomas Kin. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga besar yang berjaya selama belasan tahun berturut-turut, bagaimana mungkin takut pada makhluk kecil sepertinya. Lebih baik tidak kamu ucapkan, kini aku terlanjur tahu, kamu pun tidak perlu berpikir positif lagi. Selesai berkata, anak Gerriki, Simone Ki segera mengambil beberapa buah jarum tajam, berjalan menuju Imelda Ye. Awalnya, aku tidak sudi turun tangan menyiksa seorang perempuan, tetapi, siapa suruh kamu menjadi pasangan makhluk sial itu? Saat datang nanti, melihat kamu mati disiksa oleh kami, menurutmu apakah dia akan sangat sedih? Sangat marah. Setelah itu, dia tersadar tidak mampu membalas dendam, sama seperti tahun itu, saat kami membunuh semua keluarganya, dia juga sama sekali tidak berdaya, hahaha. Diiringi suara tawa Simone, jarum itu sudah menancap ke dalam sela jari Imelda. Sebuah rasa sakit menusuk, membuat Imelda menggigit gigi, seluruh kepala penuh keringat dingin. Di saat inilah, terdengar suara, peng, sebuah mobil balap menabrak pintu depan. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, pintu besar keluarga Ki roboh begitu saja. Semua orang tercengang, setelah itu, belasan anak buah keluarga Ki pun perlahan mengepung. Turunlah seorang pemuda dari atas mobil, dengan wajah penuh amarah. Mata Gerriki melotot, tidak menyangka ternyata makhluk sial itu berani datang. Hei Margakin, kamu sungguh bernyali besar, kenapa tidak bawa orang datang? Gerriki masih merasa sedikit takut pada Thomas, karena waktu itu, saat Juan Wang datang membawa perlengkapan dan helikopter, dia tetap merasa sedikit takut. Namun rasa takut itu timbul karena Juan Wang, bukan Thomas Kin, berbicara tentang hubungan apa yang ada di antara mereka, Gerriki pun tidak berani memastikan. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan adalah, Thomas Kin datang sendiri ke rumah keluarga Ki, sama saja dengan domba memasuki kandang harimau. Melihat tiga orang yang tergeletak di lantai, Thomas Kin pun mengepal tangan, raut wajah semakin suram. Gerriki, sudah cukup lama kamu hidup,
sudah waktunya dikuburkan bersama keluarga Qin. Gary Qi malah tertawa dingin mendengarnya. Hei anak sial, jangan banyak bicara, tangkap dia. Setelah Thomas tertangkap, tentu harus disiksa hingga puas. 3 keluarga besar, sudah saatnya menunjukkan kekuasaanmu. Kata-kata baru saja terucap, belasan pengawal langsung menyerang maju. Denny Zeng terbaring di lantai dengan tangan dan kaki terikat. Melihat kejadian di depan mata, dia hanya bisa merasa panik. Dia sangat mengerti, para pengawal keluarga Qi memiliki kemampuan yang tidak biasa. Semuanya merupakan pilihan dari ratusan bahkan ribuan orang yang ada. Orang biasa sangat sulit menandinginya. Sekalipun dirinya sendiri, tetap tidak mungkin melawan 10 orang sekaligus. Hanya saja, tentu saja Denny tidak menyangka. Dia tidak bisa, bukan berarti Thomas juga tidak bisa. Bersambung.